Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Amelia Yustinla Lumbu dari program studi ilmu komputer kelas A. Di sini saya akan menjalankan tugas dari dosen pengampu mata kuliah praktikum pengantar teknologi informasi, yaitu Pak Dirman Eskom Mkom. Adapun yang menjadi tugas praktikum pengantar teknologi informasi yaitu menjelaskan fungsi komponen-komponen pada komputer. Jika berbicara mengenai komponen komputer, maka sebagian besar akan dibahas pasti berupa hardware atau perangkat keras komputer karena banyak sekali macam dan pengelompokannya. Mengapa kita harus tahu komponen-komponen komputer dan fungsinya? Sederhana saja, karena komputer menjadi media utama di masa sekarang ini. Jadi, pengetahuan tentang hal tersebut juga menjadi penting agar kita bisa memahami sumber masalah jika ada trouble yang terjadi. Adapun yang menjadi kelompok pertama yaitu komponen komputer hardware umum. Maksud dari komponen komputer hardware umum yaitu perangkat keras yang biasa ada untuk sebuah komputer yang keberadaannya di pasaran sangat banyak dan mudah dicari. Pertama, ada casing komputer atau casing CPU. Casing komputer atau casing CPU merupakan komponen komputer perangkat keras terluar, di mana fungsi casing komputer yaitu sebagai tempat-tempat meletakkan dan memisahkan komponen utama komputer seperti unit pemrosesan dan unit penyimpanan. Yang kedua ada motherboard atau mainboard. Motherboard berfungsi sebagai tempat penyedia akses dari seluruh komponen komputer yang ada untuk saling terhubung satu sama lain sehingga terjadi proses input-output berbagai instruksi data. Yang ketiga ada handshake. Handshake adalah komponen komputer dengan bahan campuran dari aluminium dan tembaga yang letaknya menempel di atas komponen CPU. Fungsi dari handshake sebenarnya sebagai penyalur panas dari CPU ke seluruh bagian handshake. Yang keempat ada fan PC cooler. Fan PC cooler atau panggilannya kipas angin PC berguna untuk mengatur sirkulasi udara di dalam PC sehingga panas yang dihasilkan bisa dialirkan keluar. Idealnya minimal ada 2 fan PC yang digunakan pada casing. Yang pertama tujuannya untuk mengalirkan udara dari dalam keluar, yang kedua berfungsi untuk mensuplai udara bersuhu normal dari luar ke dalam. Selanjutnya ada power supply. Fungsi dari power supply untuk mengatur suplai daya ke semua komponen komputer, terutama ke komponen di motherboard. Inti dari tujuan adanya power supply ini tidak lain adalah mengubah arus AC dari listrik rumahan menjadi arus DC yang bisa digunakan oleh komponen komputer. Kemudian kelompok kedua yaitu komponen komputer process device atau unit pemrosesan. Komponen komputer process device adalah perangkat keras pada komputer dan fungsinya untuk memproses data bisa berupa biner audio ataupun grafis. Pertama ada prosesor atau CPU. CPU atau Central Processing Unit juga sering disebut prosesor karena fungsi utamanya untuk memproses data pada komputer. Komponen CPU bekerja dengan menerima serta memproses instruksi data yang diberikan serta menampilkan hasil pemrosesan berupa visual ataupun bentuk lain sesuai perangkat keras yang digunakan. Kemudian VGA atau GPU. VGA atau Video Graphic Array, adapter atau Graphics Processing Unit, keduanya sama saja dalam fungsinya, yaitu hardware pengolah data dalam bentuk visual dan menghasilkan output ke layar monitor. Fungsi kerja VGA card sama saja dengan fungsi prosesor, hanya saja VGA terfokus untuk mengolah data berupa grafis. Ketiga ada sound card. Sudah sangat jelas bahwa sound card adalah perangkat keras di dalam komputer yang berhubungan dengan input dan outputnya audio.
Di sini ada 3 jenis onboard yang perlu diketahui. Yang pertama, sound card onboard yang langsung terpasang dan jadi satu ketika membeli motherboard. Yang kedua ada sound card offboard yang dipasang secara terpisah ke slot ISA atau PCI, biasanya digunakan untuk komputer khusus pengolahan audio seperti komputer dapur rekaman. Dan yang ketiga ada sound card eksternal yang bersifat portable dengan colokan port USB. Keempat ada LAN card. LAN card atau NIC Network Interface Card adalah hardware kartu jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet kabel atau LAN. WLAN card. WLAN card dengan nama lain wireless LAN card adalah perkembangan dari LAN card yang dulunya hanya berupa akses kabel saja. Fungsinya sama persis untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Kelompok ketiga yaitu komponen komputer storage device atau unit penyimpanan. Storage device yaitu perangkat keras atau hardware pada komputer yang fungsi utamanya sebagai penyimpan data, bisa permanen atau sementara. Pertama ada hard disk. Hard disk berbentuk fisik persegi agak panjang, berat dengan lubang baut pada kiri kanannya. Fungsinya sangat jelas sebagai penyimpanan data pada komputer. File program dan foto atau video Anda akan disimpan di sini. Kemudian SSD. SSD atau Solid State Drive merupakan inovasi baru dari hard disk yang fungsinya tetap sama, yaitu untuk menyimpan data. Hanya saja SSD menggunakan IC untuk Integrated Circuit untuk penyimpanan data yang lebih baik dan lebih cepat dalam pembacaannya. Kemudian ada RAM. RAM atau Random Access Memory yaitu perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan data sementara ketika komputer dioperasikan. Selanjutnya ada ROM. ROM atau Read Only Memory adalah perangkat keras yang biasanya sudah jadi satu ketika membeli motherboard. Fungsinya untuk menyimpan data yang data tersebut tidak bisa dimodifikasi seperti data BIOS. Kelima, Intel Optane atau Optane. Intel Optane merupakan komponen komputer modern yang fungsinya sebagai akselerator data di hard disk. Jadi, dengan menambah Optane, maka hard disk kamu akan bisa menjadi secepat SSD. Tentu saja tidak semua motherboard mendukung Optane ini, hanya keluaran terbaru. Next, kelompok keempat yaitu input device atau unit masukan. Input device adalah perangkat keras pada komputer yang mempunyai fungsi utama untuk memberikan input atau masukan data ke perangkat pemrosesan. Pertama ada keyboard. Keyboard digunakan untuk mengetik. Selain untuk mengetik, tombol-tombol pada keyboard juga bisa digunakan untuk fungsi-fungsi keyboard lainnya. Kedua ada mouse. Fungsi utama mouse sebagai alat penunjuk atau pointing device menjadi sangat penting dan berguna ketika pertama kali ditemukan. Ketiga ada optical drive CD DVD room. Optical drive CD DVD room adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan kepingan CD atau DVD sehingga dapat dibaca oleh prosesor. Kemudian ada webcam, komponen perangkat keras pada komputer yang berupa kamera dengan input pada port USB yang berfungsi untuk merekam kamu yang sedang di depan komputer. Kemudian scanner. Scanner merupakan perangkat keras tambahan untuk komputer yang berfungsi untuk memberikan inputan data berupa file gambar dari hasil scanning. Touchpad. Touchpad memiliki fungsi yang sama dengan mouse, hanya saja penerapannya langsung menjadi satu pada laptop atau notebook. Kelompok kelima yaitu komponen komputer output device atau unit keluaran.
Maksud dari komponen komputer output device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memberikan hasil dari pemrosesan sistem, bisa berupa visual dan audio. Yang pertama ada monitor display. Layar monitor harus selalu ada dalam unit komputer apapun karena layar inilah yang berfungsi untuk menghasilkan pemrosesan data berupa visual yang akan ditampilkan. Kemudian ada printer. Printer termasuk perangkat keras tambahan yang berfungsi untuk mencetak lembar kerja atau file gambar yang sudah Anda olah. Speaker. Speaker merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk memberikan output data berupa audio. Selanjutnya kelompok 6 yaitu komponen komputer periferal atau unit tambahan. Periferal atau unit tambahan pada komputer juga termasuk bagian dari komponen-komponen komputer juga. Hanya saja keberadaannya tidak begitu pengaruh dengan kinerja komputer tersebut. Yang pertama ada flash disk atau hard disk eksternal. Flash disk dan hard disk eksternal fungsinya sudah diketahui banyak orang, yaitu untuk menyimpan data pada perangkat di luar komputer. Yang kedua ada modem. Modem yang dimaksud adalah perangkat dengan slot USB yang digunakan komputer agar dapat terkoneksi dengan internet. Modem USB pada umumnya menggunakan SIM card dari operator sebagai jalur koneksinya sehingga lebih mudah untuk dibawa-bawa. Kemudian ada Bluetooth adaptor. Untuk komputer, biasanya komponen Bluetooth berupa eksternal bercolokan USB, persis dengan USB wireless, hanya saja fungsinya penerima Bluetooth. Kalau pada laptop biasanya sudah built-in di dalamnya. Kelompok ketujuh yaitu komponen komputer perangkat lunak. Komponen komputer perangkat lunak adalah komponen-komponen dari komputer yang bentuknya tidak bisa diraba oleh tangan namun bisa terlihat oleh mata dan fungsinya sebagai media kerja pada komputer tersebut. Di sini pertama ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang terinstal dan tersimpan di dalam perangkat hard disk serta dioperasikan sebagai media untuk berjalannya software-software yang kita gunakan. Fungsinya adalah untuk mengatur dan mengontrol perangkat keras dan perangkat lunak sehingga perangkat yang ditempatinya bisa diatur dan dikendalikan dengan cara yang fleksibel tetapi dapat diprediksi. Dan yang kedua yaitu software. Software adalah perangkat lunak yang berjalan di atas sistem operasi. Contohnya Microsoft Word, antivirus, pemutar musik, pemutar video, dan sebagainya. Fungsi software yang paling mendasar adalah mendeteksi perangkat keras atau hardware pada komputer, sehingga komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih.